19/19/0020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional menurut Heckscher-Ohlin. Apa itu teori Heckscher-Ohlin atau HO? Teori ini diperkenalkan oleh Elie Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori ini membahas dalam komparatif atau keunggulan teknologi dan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh faktor endomen, pemilik faktor produksi suatu negara, dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi, di mana teori ini memprediksi pola perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan aktivitas suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan aktivitas suatu negara, sehingga dikenal dengan de proprial faktor teori. Kurva Isokot atau harga biaya, yang dimana menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva Isokuan atau kuantitas atau jumlah atau kuantitas, yang dimana teori ini menggambarkan total produksi yang sama. Pada teori Isokos akan bersinggungan dengan kurva Isokuan pada titik optimum. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau biaya minimal akan menghasilkan jumlah produk tertentu. Spesialisasi, yang dimana pemaksimalan faktor produksi seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar negara. Dan sebuah negara yang kaya modal mengkhususkan diri dalam barang-barang padat modal dan ekspor mereka. Sementara negara berlimpah buruh mengkhususkan diri dalam barang padat karya dan ekspor mereka. Manfaat dari teori HO. Yang pertama, untuk memperjelas teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil produksi sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi, namun juga tetap bisa mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia mempunyai kurva Isokot seperti terlihat pada gambar tersebut, yang menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara. Dan ada juga dua kurva tersebut, yaitu kurva perbandingan proporsi faktor produksi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian dijadikan dalam bentuk tabel yang menggunakan analisis manfaat perdagangan internasional
yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Tabel tersebut disusun menggunakan 2x2x2, yang maksudnya 2 negara, 2 community, dan 2 faktor produksi, sesuai dengan konsep antar titik singgung antara iso-cost dan iso-quant. Masing-masing negara cenderung memproduksi barang-barang yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita dapat menggambarkan tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara, yakni Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi 2 komoditi, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara mempunyai 2 peralatan, 2 faktor produksi, yakni labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Selanjutnya, ada juga kurva perbedaan pada faktor produksi, bisa dilihat pada tabel, yang dimana harga produksi tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk iso-quant memberikan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensitas. Indonesia menyinggung iso-cost $900, sehingga proses produksi sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki Indonesia relatif lebih limpah dan murah, sehingga unit dolar hanya $2,66. Sebaliknya, iso-quant di Korea Selatan 300 sepatu dengan proses produksi dengan labor intensif di Korea Selatan menyinggung iso-quant iso-cost $900 pada proses produksi. 300 sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan sebaliknya unit iso-quant mempunyai unit televisi di Indonesia menyinggung iso-cost $900, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki Indonesia relatif lebih jangka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, iso-quant 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung iso-cost $800, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi pada kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88. Pengujian empiris teori HO yang dilakukan oleh Wassily Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output. Ia melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO, yaitu data Amerika Serikat pada tahun 1947. Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibanding negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori HO, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal, dan sebaliknya impor akan terdiri atas barang-barang padat karya. Kelemahan asumsi teori HO, yang dimana
Jika jumlah atau proporsi yang dimiliki masing-masing relatif sama, maka harga yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Kelebihan asumsi teori HO, yang dimana jika negara memiliki tenaga kerja terdidik lebih banyak, maka ekspornya